Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'da. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Peserta kajian Nahjul Quran fi dakwah yang berbahagia. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Seri 2 Jalan Lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian dari seorang rasul, ketika Rasulullah mendatangkan sesuatu pada kalian, maka fakhudhuhu, maka ambillah semua itu. Dan apa saja yang Rasulullah larang untuk kalian, maka tinggalkan. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kita masih ingat daftar isi kitab Nahjul Quran fi dakwah. Ya, kali ini kita akan membahas pembahasan kedua, jalan lurus. Meskipun ada khilafiyah dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, namun ada perkara qot'i yang mengikat seluruh aktivis muslim. Jadi kalau kita mau kembali kepada ayat Al-Hasyr tadi, apa saja yang datang kepada Rasul kita ambil, apa saja yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Kita akan sepakat selama sekali tidak ada perselisihan tentang persoalan-persoalan dasar bahwa Al-Quran itu kalamullah, bahwa Al-Quran itu wahyu, itu pasti. Selain itu kewajiban meneladani Rasulullah SAW, di mana sunnah dari sisi maknanya adalah wahyu dan sebagainya. Jadi sangat banyak perkara-perkara qot'i yang itu merupakan persamaan kita semuanya. Kalau tidak kita ingat-ingat, jadi tertutup oleh perbedaan-perbedaan yang itu selalu dihembus-hembuskan oleh mereka yang tidak rela terhadap Islam ini. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga mari kita perbanyak diskusi tentang yang sama-sama, ya, yang kemudian membuat kita bersatu. Meskipun perkara ini, ya, dihadapi oleh banyak kelompok, banyak partai, banyak organisasi, banyak jamaah dakwah yang berbeda-beda. Tapi dengan satu kondisi bahwa perkara qot'i ini sangat banyak, Al-Quran al-kalamullah, wahyu, Al-Quran itu mukjizat Rasul, ya, sunnah juga sebagai wahyu, ya, dalam hal maknanya, maka ini bisa menjadikan kita pada satu jalan, pada satu tujuan, dan pada satu target. Dari sinilah jalan lurus itu terbentang lapang di hadapan kita. Bisa diringkas dalam 5 perkara berikut. Yang pertama, kewajiban merealisasikan Islam dalam kehidupan. Yang kedua, kewajiban adanya khalifah bagi kaum muslimin. Yang ketiga, meneladani Rasulullah SAW. Yang keempat, memahami sirah dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, adanya dalil-dalil qot'i yang tidak boleh ada khilafiyah. Bahkan tidak bisa ada khilafiyah di situ. Yang pertama,
Kewajiban merealisasikan Islam dalam kehidupan. Adanya seruan kepada kaum muslimin sebagai jamaah, sebagai komunitas, agar mengimplementasikan sejumlah hukum, jika tidak mereka semua akan berdosa. Perkara ini bukan wewenang otoritas individu muslim, bukan. Bahkan sebagai individu saja, dia tidak bisa dan tidak boleh melakukannya. Perkara ini bisa diringkas menjadi 4, yaitu pelaksanaan hudud, mengurusi urusan umat, menjaga perbatasan wilayah, serta berdakwah ke luar negeri dengan jihad. Pelaksanaan hudud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian ada kisos, kewajiban kisos. Ada kisos bagi kalian itu untuk kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dengan sistem sanksi atau nizam ukubat berupa kisos ini contohnya ya, telah menjamin adanya tindakan pencegahan zawajir agar tidak terulang dengan dicontoh oleh orang lain. Dan juga adanya jawabir sebagai pengampunan dosa serta tidak akan dibalas di akhirat nanti. Allah Ta'ala mewajibkan kaum muslim untuk menjalankannya. Sistem sanksi meliputi 4 perkara: hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Ini wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslim sebagai sebuah komunitas dan tidak bisa dijalankan oleh individu muslim saja secara fardiyah. Kemudian yang kedua, mengurusi umat, riayah syu'unil ummah. Sebagaimana Allah telah mewajibkan pelaksanaan sanksi bagi kaum muslim, Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk mengurusi urusan mereka dan mengatur kehidupannya. Misal dalam perkara membangun masjid, membangun sekolah untuk pendidikan, rumah sakit untuk kesehatan, jalan raya, menjaga keamanan, mengasuh anak yatim, mengumpulkan zakat, dan lain sebagainya. Dan berikutnya, ribat dan jihad. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan umat Islam menjaga perbatasan wilayah negaranya agar tidak terpecah-pecah, agar tidak semakin menyempit ya, dan juga wajib menyebarkan Islam ke luar negeri dengan jihad. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kewajiban adanya khalifah bagi kaum muslimin. La izzata illa bil Islam, wala islama illa bis syariah, wala syari'ata illa bid daulah, wala daulata illa bid da'wah, wala da'wata illa bil jamaah, wala jama'ata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bil aqidah. Ini merupakan satu kesatuan makna bahwa kemuliaan Islam itu hanya ada dengan diterapkannya syariat Islam. Syariat Islam nggak mungkin ada kecuali diterapkan oleh negara, oleh sistem yang dipimpin oleh seorang khalifah. Dan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada dakwah. Dan dakwah itu harus berjamaah, dan berjamaah itu menisahkan adanya taat kepada imam jamaah. Dan tidak ada taat kecuali dengan aqidah. Sederhananya begitu. Kemudian mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW sebagaimana Al-Hasyr at-7 tadi. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita ini sudah diberikan panduan metode yang pokok dari Rasulullah SAW, itu aja kita ambil. Adapun perkara-perkara uslub, perkara-perkara cabang, kreativitas kita jangan sampai kemudian menutupi perkara pokok atau thoriqah metode ini. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan di dalam sirahnya yang nanti akan kita kaji melalui manhaj Al-Quran di dalam dakwah ini. Yang keempat, memahami sirah dengan Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW, ya, sirahnya itu menjelaskan Al-Quran diturunkan kepada beliau selama 23 tahun secara bertahap-tahap, sesuai dengan fakta dan peristiwa, serta selama pergumulan dakwah beliau. Mengetahui urutan turunnya ayat, ya, ayat pertama yang turun apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya, ya, bahkan juga surahnya, sama hanya mengetahui fakta dan peristiwa serta tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW. Jika terjadi khilafiyah dalam implementasi dakwah, maka hendaknya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya.
Karena Al-Quran itu rujukan pertama dan rujukan terakhir bagi kaum muslimin. Begitu. Yang kelima, adanya dalil-dalil qat'i yang tidak boleh ada khilaf. Bahkan tidak bisa ada khilaf. Khilafiyah umat itu sudah biasa kita bicarakan. Baik karena perbedaan memahami nas, rincian-rinciannya, maupun juga dalam memahami sirah dan berbagai dimensinya. Dari berbagai dimensinya. Namun ada kesamaan yang qat'i, yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak mungkin diperselisihkan oleh walau hanya dua orang saja. Itu nggak mungkin. Karena sumber dan dalalahnya qat'i. Jadi, misal Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah, itu sudah jelas sekali. Tidak mungkin bisa diperselisihkan. Karena itu, hendaknya pembahasan perkara-perkara yang seperti ini, yang qat'i ini, yang jelas semua umat bisa memahami dengan pemahaman yang sama, meski umat itu berbeda-beda kelompok, organisasi, partai, jamaahnya. Tapi kalau mengacu pada satu program yang sama, satu pemahaman yang qat'i tadi, baik qat'i subut maupun qat'i dalalahnya, ini hendaknya bisa menjadi program kerja dan menjadi panduan bagi gerakan-gerakan Islam serta para aktivisnya. Meninggalkan perkara ini bisa jatuh pada dosa, meskipun sedikit. Itu. Misal, dari sisi tahapan turunnya ayat, ada makiyah dan ada madaniyah. Dari sisi konten ajarannya, ada tauhid, ada tasyrik, ada kosos ya, kisah-kisah. Kita butuh memahami Al-Quran sebagai manhaj dakwah. Sekaligus manhaj ini merupakan penjelas dari as-sunnah. Misalnya karakter ayat pada periode Mekah berisi mengenai pembahasan akidah, perang pemikiran dengan penyembah berhala, perjuangan politik menghadapi penguasa Quraisy yang mempertahankan kesyirikan, menentang segala bentuk interaksi yang rusak dari akibat diterapkannya tradisi yang buruk, membentuk kepribadian Islam para sahabat, dan meneguhkan hati Rasulullah SAW dengan berbagai kisah-kisah para pendahulunya dari karangan para anbiya dan mursalin. Itu. Jadi ini qat'i ya, tidak ada khilaf dalam perkara-perkara ini. Kalau kita baca misalnya di dalam asbabun nuzul atau materi-materi pelajaran yang terkait dengan makiyah madaniyah, beberapa surah yang turun di Mekah, ada surah Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Lahab, Asy-Syams, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Kausar, dan seterusnya. Ini bisa kita jadikan konten untuk dakwah sekarang. Ya, bahwa kita seakan-akan seperti pada periode Mekah dulu. Membangun kutlah, membentuk kelompok jamaah dakwah. Sementara kalau di Madinah, ada surah yang turun, misalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Taubah, Al-Ahzab, dan seterusnya. Ini adalah ayat-ayat ahkam yang diimplementasikan di Madinah ketika Rasulullah SAW sudah menjadi kepala negara. Begitu. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, dengan membaca sirah melalui urutan-urutan turunnya ayat Al-Quran tadi, insya Allah kita akan menepis kekhilafiahan yang akan mengurangi perbedaan-perbedaan untuk fokus kepada persamaan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.